Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sebelum memulai aktivitas kita mau bersandar kepada Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, Tuhan yang menyertai kami di dalam setiap keberadaan kami. Kami berdoa Tuhan, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan yang boleh memberi kami hikmat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Lukas 22 ayat yang 40. Lukas 22 ayat 40 berbunyi demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap orang Kristen dapat mengalami pencobaan. Dan di dalam Yakobus dikatakan karena kita itu dipikat oleh keinginan sendiri. Ada keinginan balas dendam ketika timbul amarah kalau ada orang yang menyakiti kita, itu cobaan. Atau keinginan untuk mendapatkan seks yang tidak benar ketika timbul hawa nafsu terhadap seseorang. Atau juga keinginan membelokkan fakta atau berbohong ketika ingin cari aman, ketika ingin dapat keuntungan, itu pencobaan. Mengalami pencobaan bukanlah sebuah dosa, tapi menyerah pada pencobaan, itulah yang menyebabkan kita berdosa. Untuk kuat hadapi pencobaan, kita perlu berdoa. Tuhan Yesus berkata, "Berdoalah supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan." Oh, Tuhan Yesus tahu malam itu di Taman Getsemani menjelang diserahkan, diajak murid-muridnya untuk berdoa karena dia tahu ada pencobaan berat yang bisa dihadapi. Dia tahu ada godaan untuk menyelamatkan diri sendiri, nggak perlu jalanin salib, dan dia perlu berdoa. Dia tahu murid-murid ada godaan untuk menyerah akan iman mereka, menyangkal Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka. Perlu berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Menunjukkan bahwa kita tidak anggap remeh peperangan rohani ini. Yesus nggak anggap remeh soal pencobaan. Dia bersandar pada Bapa. Yesus sangat tahu kekuatan manusia dalam menghadapi pencobaan adalah bergantung dan bersandar pada Tuhan. Oh, ada banyak cerita, ada banyak contoh. Manusia jatuh dalam dosa karena mereka abai, mereka anggap remeh pencobaan-pencobaan yang ditimbulkan keinginan berdosa mereka. Ada seorang suami jatuh dalam perselingkuhan. Mula-mula dianggap hanya chat-chat biasa dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Kemudian dia rasa nyaman, dia menikmati, dia nggak sadar, dianggap remeh. Walaupun mungkin hati nuraninya bersuara ini nggak benar, tapi dia nggak berdoa memohon hikmat Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Ada seorang pria jatuh dalam penjudian yang mengakibatkan dia hutang pinjol sana sini, menghancurkan keluarga. Pada awalnya dia anggap remeh keinginannya, dia pikir wah judi itu hanya permainan kesenangan, dia anggap remeh. Padahal mungkin udah ada yang memperingati, tapi dia nggak mendengarkan, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Akhirnya jatuh. Kita semua punya kelemahan. Dan iblis mau memanfaatkan kelemahan kita. Karena dia nggak mau kita memuliakan Tuhan. Dia cari cara terkam kita melalui kelemahan kita. Karena itu penting senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tahu kita orang yang mudah bermegah, punya kecenderungan, kesombongan, ada pride di dalam hati kita. Kita bisa menganggap rendah orang lain. Kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang meremehkan, merendahkan, yang kurang nyaman bagi orang lain. Karena kita merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Terus berdoa agar jangan sampai kelemahan kita itu dimanfaatkan iblis. Ada prestasi kita, ada pujian kepada kita. Jangan sampai dimanfaatkan si jahat. Kita berdoa. Jangan sampai kita lupa diri. Kalau kita punya kelemahan, punya kekhawatiran, kita mungkin cepat ngeluh, kita bisa komplain atau bahkan stres kalau ada sesuatu di luar kendali kita, sampai-sampai hidup kita nggak bisa bersuka cita. Maka terus berdoa, jangan sampai iblis ambil kelemahan kita, terus kita jatuh di dalam pencobaan. Kita berdoa agar kita lihat yang mengendalikan hidup saya itu Tuhan Yesus, bukannya diri saya harus berserah daripada khawatir. Kalau kita sedang bergumul sama citra diri kita, image diri kita, dan kita seringkali memanipulasi supaya orang anggap kita perfect. Kita seringkali bergumul, punya cerita-cerita yang dilebih-lebihkan agar membuat diri kita tampak menarik di depan orang. Maka jangan lelah berdoa. Doakan agar kita memahami betapa Tuhan itu terima kita dan kita bisa berasa cukup dia dalam Tuhan.
maka Bapak Ibu Saudara, kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kenapa sih kita perlu serius berdoa? Untuk segala kecenderungan dalam diri kita yang mungkin rentan dicobai untuk kelemahan-kelemahan diri kita. Karena Bapak Ibu dan saya punya panggilan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan Yesus punya keinginan agar cawan itu lalu. Tapi sekalipun demikian, ada keinginan paling utamanya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Bapa menghendaki kita ini punya hidup yang bernilai. Dan hidup bernilai itu artinya apa? Memancarkan kualitas-kualitas kerajaan surga. Kita ini bernilai karena kehadiran kita itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita di sekitar kita. Bukannya menimbulkan kepahitan ataupun kegetiran di hati orang. Kita itu bernilai karena hidup kita itu memberikan harapan kepada orang lain, memberikan sumbangsi kepada orang lain. Bukannya jadi batu sandungan, bukan jadi beban duka di hati orang. Nah, kalau kita sering nyerah dalam pencobaan, sering jatuh dalam pencobaan, selalu mikirin keinginan hati kita yang penuh berdosa, dibandingkan mikirin kehendak Allah, bagaimana mungkin kita bisa punya hidup yang bernilai sesuai rancangan Tuhan? Karena itu, mari terus bertekun dalam doa. Serius waspadai aspek-aspek yang rentan, kelemahan-kelemahan kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan biarlah kehendak Tuhan selalu yang menjadi utama di dalam hidup kita, bukan keinginan diri kita sendiri. Maka biarlah di dalam menjelang Paskah ini kita boleh bersandar kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kami kekuatan, kami bersandar pada Tuhan, agar setiap cobaan-pencobaan yang mau menjatuhkan kami boleh bersandar dan bergantung pada Tuhan saja. Tekun berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.